Kembali lagi dengan saya Kali Masada dan hari ini secara spesifik kita akan membahas video dengan judul ya, cara mencari the next Aster. Bagaimana mengidentifikasi asymmetric bet di market crypto. Kita tahu Aster salah satu aset yang naik lebih dari 10 kali lipat semenjak di-seal oleh Changpeng Zhao, salah satu founder dari centralized exchange paling besar di dunia. Dan kita sempat bahas ini juga untuk member Akademi Kripto yang ada di dalam. Jadi kalau teman-teman pengen bergabung ke komunitas gratis kita, bisa klik link Discord di bawah. Ini pun juga sempat kita bahas di live margin call dan teman-teman yang ikut ya waktu itu di 0,6 pasti udah cuan lebih ya dari 3 kali lipat, 300% free call buat teman-teman yang di luar dan itu hanya sebagian kecil apa yang kita lakukan di dalam. Nah, hari ini kita akan membedah ya teman-teman secara spesifik, secara objektif gimana sih caranya mencari the next Aster. Kira-kira kalau kita punya portofolio ya mau dialokasiin ke beberapa aset altcoin, gimana sih cara cari aset yang naik berkali-kali lipat meskipun play seperti Aster ini once in a lifetime atau once in a cycle play, tapi kita pun juga harus siap ya mengidentifikasi pola-pola dan juga kecenderungan-kecenderungan yang lain yang akan disodorkan ke kita di masa yang akan datang. Jadi jangan sampai teman-teman ketika nanti ada opportunity baru seperti Aster, teman-teman missing out karena nggak siap. Nah, kita akan membahas cara mencari Aster, tapi kita akan membahas dua hal dulu yang menurut saya paling penting di sini. Pertama itu adalah memahami konsep asymmetric bet dan dua menggunakan ya pendekatan contrarian thinking. Nah, kita di sini kalau mau mencari return yang anomali, return yang di atas dari Bitcoin, kita itu mencari yang namanya alpha. Aster ini juga alpha. Dalam artian ketika teman-teman bisa mengambil peluangnya dengan cepat, oke, dengan size yang besar dan positioning yang oke, teman-teman ini akan bisa capturing opportunity dan memperoleh keuntungan di market. Jadi apa sih sebenarnya asymmetric bet itu? Jadi asymmetric bet itu merupakan suatu positioning ketika kita mengambil suatu trade atau kita mengambil suatu posisi yang mana potensi upside-nya atau potensi kenaikannya itu jauh lebih tinggi, berkali-kali lipat ya, berlipat-lipat ganda dibanding potensi kerugian yang mungkin kita dapatkan. Jadi kerugiannya bisa kita batasi dengan position sizes yang oke, dengan menerapkan stop loss ya, tapi potensi upside-nya atau kenaikannya itu jauh lebih tinggi daripada potensi kerugian atau downside yang bisa kita dapatkan. Jadi asymmetric bet itu misalkan kalau kita kehilangan itu kita bisa hanya kehilangan satu, tapi kalau kita bisa profit, kita bisa dapat profit 10. Sama seperti Aster. Misalkan waktu itu kita positioning dan beli 1 juta rupiah. Kalau misalkan waktu itu Aster tidak perform, jumlah maksimal yang kita loss itu juga 1 juta ya. Kalau tiba-tiba itu tweetnya CZ di prank atau misalkan itu paid seal atau misalkan itu mungkin dihack ya. Maksimal potensi kita kehilangan di posisi yang kita masukkan itu 1 juta. Tapi kita lihat ya, upside potensialnya Aster itu waktu itu lebih dari 10 kali lipat. Dan teman-teman bisa cuan lebih dari 10 juta. Sementara potensi kerugian ya, atau loss-nya itu hanya di 1 juta. Nah, asymmetric bet di market crypto itu bisa teman-teman temukan. Ya, kalau kita ngomong kenapa di sini di new ya. Banyak sekali teman-teman token-token, koin-koin di market crypto itu yang selalu catching the beats ketika dia adalah project yang baru. Saya selalu bilang teman-teman konsep di sebelumnya ya, new coin, new narrative, ya, new play itu selalu disukai ya 3N ini oleh para smart money. Karena gak hanya smart money, kita pun ada kecenderungan suka dengan barang yang baru. Jadi kalau teman-teman mau ngomongin asymmetric bet di market, itu juga harus berfokus ke koin-koin baru. Jangan kamu ngomongin oke ini koin yang udah ada dari tahun 2018, ini alpha. Jawabannya enggak. Ada chance besar koin-koin, token-token tersebut tidak akan lagi melihat all time high yang baru. Jadi teman-teman harus paham bahwa itu harus teman-teman cari ya, atau teman-teman harus mengarah ke sana. New coins, new opportunity di new market. Nah, ini sebagai contoh ya teman-teman, penerapan dari asymmetric bet. Saya selalu ngomongin sizing yang ini udah berkali-kali maksimal ketika kita punya slot ya untuk altcoin itu 1/10 ya. Atau 10% dari maksimal slot yang kita pakai. Misalkan
kita ini punya $1.000 untuk berinvestasi di altcoin. Dan maksimal nih satu koin itu $100 ketika kita masuk. Dan misalkan yang perform hanya satu yang jadi Aster kemarin, dia udah bisa cuan ya lebih dari $1.000. Jadi kalau 9 yang lainnya ini rugi atau 9 yang lainnya ini nggak perform, teman-teman tetap mendapatkan apresiasi keuntungan ya, karena satu ini bisa menutup ya semua kerugian yang ada. Jadi itu adalah konsep ketika teman-teman mau menerapkan yang namanya asymmetric bet atau asymmetric opportunity. Nah, misalkan ya ada satu yang naik 20 kali lipat dari $100 ini jadi $2.000 dan 9 lain ya yang nggak perform yang minus 900, itu teman-teman dapetin 1.100 profit. Jadi teman-teman harus paham bahwa di market itu nggak semuanya itu mengalami keuntungan. Ada juga ya rekomendasi yang teman-teman dapetin dari watchlist dan lain sebagainya itu tidak perform, hanya satu yang outperforms everything, dan itu happens a lot juga di dalam market. Jadi teman-teman harus paham bahwa hedge fund pun ini juga memiliki konsep yang sama ya. Ini kalau kita ngomong Yeezy Labs yang sebelumnya itu adalah Binance Labs, ini bisa ya teman-teman lihat di website Chain Broker dan teman-teman lihat apa aja sih yang mereka investasikan. Mereka ini juga nggak semuanya perform ya teman-teman. Kalau di sini lihat hanya satu Aster yang hijau dari 7 hari terakhir, Sui merah, Ethena merah, Aptos merah, Celestia merah. Jadi memang hanya satu yang perform itu bisa menutup semua yang tidak perform. Itu pun juga cara barbell strategi yang diterapkan oleh berbagai hedge fund di dunia. Jadi mereka pun juga paham ya teman-teman, sulit yang mencari alpha di market. Itulah mengapa mereka menerapkan strategi yang namanya diversifikasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan kontrarian untuk mencari alpha di market. Jadi pada dasarnya ya menemukan alpha ini kita ngomongin higher return dan juga risk yang lebih rendah. Kita pengennya dengan kita menemukan alpha di market, kita memperoleh potensi return yang jauh lebih tinggi, sementara risknya atau risikonya itu bisa jauh lebih kecil. Jadi seringkali ya tolak ukurnya itu adalah berapa banyak ya profit yang kita peroleh dan juga berapa besar ya risiko yang kita korbankan. Dan kadangkala ya teman-teman untuk menjadi seorang kontrarian sejati itu teman-teman harus benar-benar berani melawan sentimen pasar. Biasanya kalau kebanyakan orang itu bullish, market itu koreksi. Kalau kebanyakan orang bearish, market itu tiba-tiba naik ya. Jadi melawan orang banyak itu adalah hal yang bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman itu mau menjadi seorang kontrarian. Asalkan harus didukung data, fakta, dan angka. Jangan tiba-tiba semua orang bullish, karena memang datanya itu mengatakan ini bullish, tapi kamu berpikir kontrarian. Enggak, semua orang pasti salah, tapi tanpa ada data, fakta, dan juga angka yang membacking omongan kamu tersebut, itu sama aja bohong. Ya, jadi teman-teman harus paham, kontrarian boleh, tapi harus didukung dengan data, fakta, dan juga angka. Oke? Dan sama seperti Warren Buffett ya, Warren Buffett pun juga selalu menerapkan yang namanya margin of safety. Beliau itu suka sekali membeli saat murah dan juga menjual ketika semuanya ini hype. Disitulah beliau ini memperoleh banyak sekali keuntungan. Jadi beliau ini suka sesuatu yang tidur ya, yang undervalue ya, di bawah margin of safety. Dia merasa aman membeli dan kemudian ketika semua orang udah ada di dalam, baru dia melakukan yang namanya penjualan. Jadi teman-teman harus paham, beli saat murah, jual saat hype. Nah, sama juga ya studi kasus kontrarian. Dulu ketika institusi besar belum ada di sini, mereka tuh selalu ngomongin negatif tentang kripto, ngomongin negatif tentang Bitcoin. Ya, kita ngomong CEO JP Morgan, CEO BlackRock bilang Bitcoin itu hanya batu, ya Bitcoin itu sampah, ya Bitcoin bubble dan lain sebagainya. Tapi sekarang ketika harganya tinggi dan mereka perusahaannya yang udah memiliki exposure di Bitcoin, mereka bilang Bitcoin adalah masa depan, ya. Bitcoin adalah the next ya, future of money. Bitcoin akan ke $1 juta. Disitulah sebagai seorang kontrarian sejati kita harus berpikir, kenapa dulu kok kamu nggak suka ketika barang ini undervalue? Dan ketika sekarang relative overvalue, kenapa kalian malah suka? Itu harus menjadi suatu pertanyaan yang sangat objektif di pikiran kita. Berarti memang mereka ini selalu bergerak sesuai dengan ya apa yang dipikirkan oleh para retail. Jadi retail itu suka sesuatu yang overvalue, sesuatu yang sangat terlambat, dan mereka berharap ya bisa seizing opportunity untuk menjual ya ketika semua orang ini sedang dalam rasa yang serakah. Oke? Dan
kita akan membahas ya bagaimana strategi hedge fund ini juga untuk mencari potensi alpha di market. Oke, pertama kita ngomongin ya rumus kesuksesan dari hedge fund. Pertama, mereka itu tidak melihat harga, mereka itu melihat fundamental. Siapa sih tim pengembangnya? Utilitas proyeknya untuk apa? Teknologinya seperti apa? Tokenomicsnya bagus atau buruk? Komunitasnya gimana? Mereka itu nggak lihat harga. Selama matriks fundamentalnya itu masih oke, mereka akan terus berinvestasi pada altcoin tersebut. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan fundamentalnya semua jelek, ya harganya pun murah, mereka juga nggak akan mau beli. Kemudian mereka pun untuk mendukung analisa fundamentalnya, mereka juga menganalisa on-chain sangat mendalam, ya total value lock, berapa banyak aset yang ada di dalam protokol, kemudian berapa banyak ya wallet aktifnya, dan juga pertumbuhan tokennya itu seperti apa, selalu mereka analisa. Dan mereka juga selalu menyukai ya yang namanya mispricing dan juga inefisiensi. Dimana ketika ada aset yang TVL-nya gede tapi harganya masih relatif murah ya, atau misalkan market cap-nya ya teman-teman itu masih kecil sementara TVL-nya besar, mereka juga bisa melihat oh ini mispricing, harusnya dia dihargai lebih tinggi. Jadi hedge fund juga melihat ya kira-kira apa sih yang cocok untuk kita beli sekarang. Dan selanjutnya ya mereka suka sekali ya networking dan juga mencari informasi, apalagi kalau misalkan mereka itu pengennya ya masuk sebelum project itu ada di market. Jadi di dalam ya mereka itu membuat suatu formasi ya untuk bisa memperoleh berbagai token-token tersebut di harga ya sebelum listing di centralized exchange. Dan selanjutnya hampir semua strategi hedge fund yang saya breakdown 60-80% portofolio mereka itu di Bitcoin. Karena apa? Karena mereka tahu itu yang hanya akan naik ya dalam jangka panjang. Bahkan sedikit sekali yang punya exposure besar di Ethereum. Ya, jadi mostly 60-80% di Bitcoin. Baru sisanya ya dari portofolionya itu untuk stablecoin dan juga altcoin. Jadi begitu ya cara mainnya hedge fund. Kalau kamu juga memiliki cara yang sama ya, kamu itu juga udah sesuai ya dengan cara hedge fund ya. Core satellite strategy yang udah saya bilang ke teman-teman itu juga patut untuk diperhitungkan. Mencari the next big thing seperti kita mencari Aster itu memang tidak ada sesuatu yang pasti. Ada kombinasi seni dan juga sains. Yang mana banyak kayak analisa teknikal, fundamental, ya, indikator sentimen. Tapi teman-teman harus bisa capturing that moment in the right time, in the right place, with the right size. Karena percuma juga kalau teman-teman, oke, this is the next big thing, tapi kayak, wah bener nggak ya? Terus masuknya ragu, posisinya itu 10% daripada dia seharusnya. Itu bisa menyebabkan ya teman-teman underexpose ke dalam suatu play yang mengalami kenaikan yang signifikan, dan saya nggak mau itu terjadi ke teman-teman. Jadi gimana mengidentifikasi asymmetric opportunity di market crypto? Pertama, selalu pantau tren dan sektor baru. Kita tahu ya 2020 geger dulu DeFi, Decentralized Finance, yang mana dianggap ya bisa menggantikan bank dan lain sebagainya, karena waktu itu ya semuanya COVID, kemudian ada tren NFT di 2021 dengan Metaverse, gaming dan lain sebagainya. Oke. Lalu tren berubah ya teman-teman di 2023 ya, layer 1 mengalami kenaikan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus bisa spotting opportunity. Kalau sekarang mungkin dua ya teman-teman, sektor yang harus teman-teman perhatikan. Pertama itu adalah sektor stable coins. Kenapa? Karena grow-nya itu sangat tinggi. Dan sekarang ya Alpha saying bahwa banyak sekali blockchain yang dibangun khusus ya untuk transfer stablecoin dan juga utilize stablecoin. Jadi stablecoin naratif adalah naratif yang harus kita perhatikan sekarang. Dan yang kedua, oke, teman-teman harus memperhatikan narasi perp DEX ya, atau perpetual decentralized exchange, yang mana udah ada ya sebenarnya dari zaman DYDX dan lain sebagainya, AEVO, cuman mereka ini nggak capturing better than Hyperliquid. Jadi Hyperliquid itu punya komunitas, punya jaringan, punya produk yang benar-benar seamless, okay? Dan dorongan dari komunitas itu yang creating a lot of demands. Dan sekarang setelah munculnya Aster, teman-teman bisa lihat bahwa saya ngomong ini marketnya udah mulai menjenuh ya. Jadi my key takeaway untuk beberapa bulan ke depan, saya melihat Aster ini akan mengalahkan Hyperliquid karena kita tahu tingginya ya ego dari Changpeng Zhao, yang mana dia udah sukses di centralized exchange. Saya ngomong dia akan pengen ya sukses di centralized exchange, dia akan salip Hyperliquid secara market cap, dan itu yang saya lihat terjadi. Tapi setelah itu, ini sudah mulai jenuh ya. Kalau kemarin banyak rumor juga ya, SBF ya, founder dari FTX dulu, beliau ini nge-tweet ya dari dalam jeruji besi GM ya, good morning. Saya rasa ya beliau ini juga gatel nih lihat Battle of the Perpetual Decentralized Exchange, dan
Saya rasa itu udah ya, dalam artian pasti akan ada narasi yang baru. Jadi saya akan melihat narasi stablecoin dan ya even ketika kita memasuki bear market pun narasi stablecoin itu akan menjadi narasi yang sangat amat seksi. Oke? Jadi sometimes ya contoh pada DEX kamu nggak perlu jadi yang pertama, kamu hanya perlu ya jadi yang kedua tapi lebih mempesona. Ya, itu rumusnya kalau kamu mau dilihat oleh market. Karena sekarang pun ya Aster pun juga udah mengalahkan Hyperliquid in terms of volume and revenue. Ya 9 juta USD revenue dalam waktu 1 hari setelah listing ya tidak begitu lama. That's the power of KOL ya, atau Key Opinion Leader kalau teman-teman ngomong. Chang Peng Zhou ini punya duit yang banyak, punya influence yang gede, dia bisa move the market dan ya let's see. Oke. Nah, selanjutnya berbagai big player itu juga memiliki screening tools yang oke. Ya. Pertama, kalau mau lihat new listing yang saya ngomong ke teman-teman, biasanya alpha itu selalu ada di new listing. Teman-teman bisa pakai CoinMarketCap, CoinGecko yang melihat bagian recently added untuk melihat gimana sih ya token-token apa sih yang baru aja ya listing saya bisa beli dan lain sebagainya. Selanjutnya teman-teman ya bisa menggunakan DEX tools ya, DEX screener ya, agregator DEX lain untuk melihat ya biasanya pair-pair awal yang bisa luncur di DEX ya. Karena sebelumnya ya Aster yaitu namanya juga APX ya, origin contract dari Aster yang mana dia juga udah live juga ya di jaringan BSC. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa melihat ya media sosial dan juga sentimen ya. Twitter atau X is the best place ya to get alpha. Dan teman-teman juga bisa pakai Lunar Crush, sentimen, Kaito untuk kurasi ya berbagi informasi dari Twitter. Tapi kalau teman-teman nggak punya tools tersebut ya nyalain notifikasi di Twitter dan juga bookmarking ya a lot of alpha itu juga bisa menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk dilakukan. Selanjutnya on-chain alert ya ada whale alerts yang bisa teman-teman maksimalkan ya untuk melihat kira-kira gimana ya akumulasi token yang terjadi oleh para pemain besar. Selanjutnya teman-teman bisa melakukan analisa fundamental karena ingat ya smart money itu nggak melihat harga, mereka melihatnya fundamental. Oke, pertama bisa teman-teman melakukan analisa fundamental singkat ya. Pertama, lakukan penilaian ya, baca white papernya, lihat websitenya, kira-kira project ini ngapain. Karena banyak sekali teman-teman di sini yang membeli altcoin nggak ngerti itu layer 1, layer 2 atau meme coin. Karena banyak yang ngomongin saya beli. Apakah bisa cuan? Bisa. Cuman apakah kamu tenang dengan membeli sesuatu yang tidak kamu ketahui meskipun kamu cuan? Ya, jadi intinya ini bukan hanya tentang cuan, tapi mengerti apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu mengerti. Jangan kebalikannya. Oke? Lihat, cek tim ya, sama seperti the old man saying ya, orang itu berinvestasi pada orang bukan pada barang. Kalau orangnya bagus, barangnya pasti bagus. Lihat projectnya dulu seperti apa. Jangan orang ini udah pernah gagal dengan project terus kamu mau invest ya. Hati-hati dengan orang yang pernah gagal dengan project. Lihat tokenomics-nya, teman-teman harus pahami juga, oke? Bagaimana ya distribusi token dan lain sebagainya, supply dan lain sebagainya, itu juga hal yang sangat harus teman-teman perhatikan. Selanjutnya ya lihat komunitas ya aktif atau enggak. Di Twitter gimana ya jaringannya meningkat atau enggak ya orang yang pakai, dan itu sangat penting untuk teman-teman lakukan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melakukan cek on catalyst dan juga momentum. Jadi teman-teman bisa melihat ya, momentum itu diciptakan oleh banyak hal. Sama seperti Aster yang diciptakan momentumnya oleh CZ dan akhirnya semua orang di komunitas kejar ya, harganya naik terus, dikejar terus. Dan ada beberapa katalis dan momentum yang bisa teman-teman perhatikan. Pertama, apakah ada fitur baru? Sama seperti Aster kemarin, akhirnya dia juga confirm ya bahwa kita akan melakukan buyback dan kita akan luncurin ya teman-teman sebuah jaringan layer 1 ya untuk mereka bisa bridging money dengan lebih oke ya. Selanjutnya pun mereka juga akan ada ya mobile version. Bayangkan ini hal yang bahkan Hyperliquid pun sampai sekarang urung lakukan. Jadi teman-teman juga harus melihat ya ada katalis positif yang ada di market. Dia juga akan listing di bursa besar ya, bursanya CZ, checksnya CZ juga belum listing, oke. Kemitraan strategis, kemarin juga ada partnership dengan Trust Wallet, oke, dukungan influencer otomatis ya karena CZ nge-tweet semuanya jadi ikut ke sini. Selanjutnya lihat ya momentum harganya seperti apa. Selanjutnya teman-teman evaluasi risk to reward karena risk to reward does really matter yang saya ngomong ya. Sama seperti ya di sini contoh ya atau evaluasi risk to rewardnya, misalkan token saat ini market cap 50 juta. Kalau kamu masuk dan sukses naik 10 kali ke 500 juta, kamu akan 10x. Tapi kalau gagal ya anggap aja itu ke 0. Ya, misalkan token saat ini ya kamu masukin misalkan
$100 dia naik 10 kali lipat jadi $1.000. $100 gagal ya, kamu bisa rugi $50 sampai $100. Ini risk to reward 1:10. Jadi asymmetric bet itu bukan tentang hanya kamu trading, ya mencet tombol, ngatur leverage, tapi memiliki risk to reward ya framework di dalam kepala kalian untuk mengetahui kira-kira ini aset bakal kemana naiknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai positioning ya, sizing dan juga manajemen risiko. Jadi banyak orang yang di sini gagal dengan manajemen risiko. Misalkan kemarin, oke, saya mau all in Aster ya, sisi nge-tweet semua duitnya dimasukin. Kalau itu benar ya memang duitmu 10 kali lipat kekayaanmu. Tapi kalau itu salah, tiba-tiba dihack, kamu kehilangan semua kekayaan yang kamu miliki. Jadi saya nggak pernah setuju dengan orang yang bisa bilang ya all in dan lain sebagainya, ya cacing-cacing naga-naga. I personally disagree. Kenapa? Karena nggak semua orang cocok dengan style tersebut. Dan nggak akan semua orang itu rela ya kehilangan significant amount of the wealth yang mereka create dengan susah payah. Jadi mereka harus benar-benar memiliki framework risk to reward yang bagus. Pertama ya, batasi exposure ya bet yang kamu pasang. 1-5% dari total portofolio yang kamu miliki, it's a very good ya untuk mencari potensi alpha. Let's say kamu 5% masuk Aster. Aster naik 10 kali lipat, 50%. Itu udah ngalahin return Bitcoin di tahun ini. Ya, jadi teman-teman harus paham, sizing does mean a lot of things. Oke, selanjutnya lihat diversifikasi. Jangan semua taruh di Aster, lihat juga project-project yang lain. Karena apa? Karena kalau kamu nggak melakukan diversifikasi dan Aster nggak perform, kamu akan cenderung mengalami yang namanya kerugian. Selanjutnya atur stop loss. Saya suka kalau alpha play, stop loss saya itu sebesar posisi yang saya masukkan. Misalkan ya, saya masuk Aster 10M. Saya nggak cut loss ketika dia turun ke 5M. Ya, saya anggap 10M itu jumlah saya cut loss-nya. Ya, seperti itu yang harus teman-teman pahami. Selanjutnya ambil profit ya secara bertahap. Oke, realisasikan keuntungan kalau dia naik. Nggak ada salahnya, saya juga moonback Aster ketika dia naik 2x, saya jual ya 100%. Karena saya nggak ngerti ya dia bakal naik terus atau enggak ya. Jadi itu penting untuk dilakukan dan sekarang ketika dia terus naik ya saya masih memperoleh yang namanya keuntungan. Selanjutnya evaluasi portofolio secara berkala, kira-kira masih bisa hold lebih lama atau enggak. Oke. Ini ada beberapa studi kasus ya asymmetric bet yang berbuah keuntungan miliaran. Oke, ini contoh ya, dulu banyak sekali ya orang yang menganggap ya, Shiba Inu koin yang ya hanya viral-viralan, tapi banyak juga ya dulu janitor ya, atau pekerja kebersihan di New York ini invest $8.000 dan menjadi 5,7 billion ya, kekayaan tiba-tiba jadi ratusan. Oke, ratusan T ya. Bayangkan ya 100 T dari hanya duit ratusan juta. It was wild ya waktu itu. Saya pun juga kaya dari Shiba Inu. Ya, let's be real. Ya, itu juga salah satu jumpstart kenapa saya juga bisa di sini. Ya, saya tidak menampik fakta adanya keberuntungan. Yes, it means a lot. Ya, luck itu it means a lot. Tapi balik lagi ya, saya punya framework di pikiran saya. Waktu itu pun saya juga hanya masuk $100. Saya melihat risk to rewardnya ini bisa naik 10 kali lipat. Oke. Itulah mengapa ya saya invest hanya $100 dari modal saya yang waktu itu hanya 120 juta setelah berkembang ya dari 30 juta aja. Selanjutnya teman-teman juga harus lihat ya portfolio, pendekatan itu sangat penting, riset juga sangat penting, tools dan sumber daya itu bisa teman-teman maksimalkan untuk mencari the next big things. Kita pun tidak ya terafiliasi, kita hanya menggunakan berbagai project ini. Untuk website, analisis, dan agregator ya teman-teman bisa pakai CoinMarketCap, CoinGecko, Devi Lama untuk lihat TVL, ya, active user dan lain sebagainya. CoinMarketCap, CoinGecko ini basic crypto data untuk lihat website, white paper, harga dan juga chart. Nah, selanjutnya untuk on-chain ya teman-teman bisa pakai Glassnode, Sentiment, Dune, dan Messari. Ini cenderung untuk riset-riset ya, tapi menurut saya Delphi Digital risetnya itu lebih up to date. Selanjutnya sosial media ya, pakai X, Telegram, Reddit, atau platform berita yang lain, teman-teman juga bisa pakai Akademi Kripto. Dan kita juga selalu ya teman-teman kasih berita gratis harian ke teman-teman setiap hari. Jadi klik ya link Discord di bawah untuk teman-teman dapetin berita setiap hari. Selanjutnya ada kalender event ya, CoinMarketCal ya. Di sini kelihatan nih teman-teman setiap minggu ya ada apa, setiap bulan ada apa, bisa teman-teman ya di sini gunakan ya katalisnya. Nah, selanjutnya ya screening kriteria sendiri ya teman-teman misalkan punya cara sendiri. Saya maunya beli ya kalau market cap di bawah 50 juta. Ya TVL-nya minimal harus sekian, komunitasnya harus sekian. Itu juga preferensi yang bisa teman-teman bangun sendiri dengan ya menggunakan
tools-tools yang kita omongin tadi. Oke, jadi kesimpulannya apa? Untuk bisa ya mencari the next aster, mencari alpha di market, memaksimalkan ya asymmetric opportunity atau asymmetric bet. Pertama ya, untuk mencari aster ya, yang selanjutnya teman-teman harus berfokus ke asymmetric bet. Teman-teman lihat sesuatu yang risikonya minim tapi potensi upside-nya tinggi. Oke, jangan sampai kamu mikir seperti ini. Oke, saya rela posisi ini hilang semua, tapi potensi naiknya itu hanya 50%. Yaitu bukan risk to reward 1:10, yaitu risk to reward 1:0,5. Ya, itu sangat buruk. Jadi selalu berpikir, ini bisa naik 10 kali lipat nggak? Ya, waktu itu yang dipikirkan, oke ini si Z punya centralized exchange yang paling gede, dia nge-tweet, ini bisa jadi saingannya hyperliquid, ya valuasi Aster segini, hyperliquid segini. Oke, itu teman-teman bisa melihat, oke ini asymmetric opportunity. Saya mau sizing in di sini. Selanjutnya ya, sangat penting ya untuk teman-teman menerapkan yang namanya portfolio sizing. Jangan oke ini bisa naik 10 kali lipat tapi semua uangmu kamu masukin dan tiba-tiba dia nggak perform. Banyak yang seperti itu, banyak sekali. Oke, selanjutnya ya teman-teman harus ya ada sedikit nyali ya untuk sedikit ya contrarian thinking karena waktu itu juga banyak yang FUD ya atau fear, uncertainty, and doubt. Mereka ya selalu bilang ya hal negatif ketika dia launching dan itu yang harus teman-teman lawan ya pakai kepala dingin, pakai perhitungan yang matang. Jadi itu ya cara teman-teman untuk mencari the next aster. Semoga video ini bermanfaat dan fokus on asymmetric bet. Saya Kalimasada, sampai berjumpa di video selanjutnya.